Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Wulandari, NIM 39, kelas 4B, Prodi Pendidikan Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat media presentasi menggunakan software atau aplikasi Prezi. Nah, sekarang saya akan membuka aplikasinya. Baik, saya akan menunggu proses loading dari aplikasi ini. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Prezi. Kemudian saya akan mencari template untuk membuat media presentasi. Di sini bisa klik yang New Prezi atau klik di pojok kiri. Nah, yang ini tanda plus. Nah, masih proses. Nah, untuk mencari template bisa di sini. Apabila template yang ada di sini itu kurang menarik, kalian bisa klik yang ini. Nah, di sini lebih banyak dan lebih menarik pilihan template-nya. Nah, saya akan pilih template yang ini. Kemudian klik yang use template. Untuk tampilan awalnya seperti ini slide yang pertama, kemudian ini slide kedua, kemudian ini slide yang ketiga. Nah, saya di sini akan membuat media presentasi tentang perangkat keras komputer. Nah, ini judulnya, perangkat keras komputer, atau bisa juga disebut dengan hardware. Nah, kemudian diatur besar kecilnya tulisan ini. Kemudian saya ketik by Sinta Dwi Wulandari. Nah, apabila tulisan ini kurang besar, bisa klik yang simbol A. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga. Ya. Kemudian untuk mengatur letak tulisan ini, tinggal digeser seperti ini. Saya sekarang akan menjelaskan apa sih pengertian dari perangkat keras komputer. Nah, di sini saya akan mencari animasi dengan cara klik insert, kemudian pilih simbol dan save. Nah, pilih yang for light Prezi. Nah, ini pilihannya banyak sekali. Kalian bisa memilih animasi apa saja. Nah, saya pilih gambar komputer. Nah, seperti ini. Kemudian diatur ukuran keinginan kalian seperti apa, sebesar apa, sekecil apa. Nah, seperti ini. Untuk tulisan, apabila ini tidak digunakan bisa dihapus. Nah, kita copy materi ini, kemudian kita paste di sini.
Nah, ini sudah saya paste di sini, kemudian diperkecil tulisannya. Kita atur rata kanan kiri. Kemudian saya atur font penulisan ini, font tulisan. Nah, seperti ini, jauh lebih bagus. Saya akan beralih ke slide yang ketiga. Slide ketiga ini berisi tentang macam-macam komponen perangkat keras. Kemudian ini terlalu besar tulisannya, maka akan saya perkecil dan saya atur geser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian diatur peletakan tulisannya ini. Kemudian saya akan menambahkan kalimat perangkat keras komputer. Ini tulisannya diperkecil. Akan saya edit karena saya tambah kata dapat. Nah, begini. Kemudian diperkecil, ini kurang besar, lalu diatur peletakan tulisannya ini. Nah, yang pertama yaitu ada komponen input atau dapat disebut sebagai komponen masukan. Lalu saya blok seperti ini. Nah, untuk yang kedua di sini ada komponen output saya klik yang ini biar sama seperti yang atas. Untuk yang ketiga komponen proses atau dapat disebut sebagai komponen proses. Nah, untuk yang keempat komponen memori atau dapat disebut sebagai komponen penyimpanan. Nah, kemudian ini akan saya perbesar. Nah, ini juga edit teks ya. Klik yang simbol A yang ini untuk memperbesar. Kemudian untuk yang simbol A kecil ini untuk memperkecil tulisan.
saya akan mengatur letak ini, jadi lupa. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini jauh lebih bagus, rapi dan enak dilihat. Kemudian di slide yang keempat ini membahas tentang pengertian dari komponen input atau masukan dan apa saja yang termasuk komponen input atau masukan. Nah, ini tidak diperlukan, dapat dihapus. Kemudian ini judul dari slide keempat ini, yaitu komponen input. Nah, untuk fontnya ini akan saya ganti Allegret ya. Kemudian diperkecil. Nah, diletakkan di sini. Lalu saya blok seperti ini. Nah, saya copy paste pengertiannya. Nah, lalu di rata kanan kiri biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Saya akan menambah kalimat contoh. Contoh dari komponen input yaitu mouse, keyboard, kemudian saya akan menambahkan gambar mouse dan keyboard. Klik yang insert, kemudian pilih image. Saya pilih yang ini, mouse. Nah, ini gambarnya bisa diperkecil, kemudian diletakkan sesuai dengan keinginan. Nah, di sini. Nah, ini pengertian dari mouse. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Klik yang ini, rata kanan kiri biar rapi tulisannya. Oke. Lalu saya juga menambahkan gambar keyboard. Ini. Untuk pengertiannya ini saya copy, kemudian saya paste di Prezi di slide yang keempat.
ini diperkecil, diatur rata kanan kirinya, kemudian kita perbesar. Nah, ini selanjutnya yaitu saya akan beralih ke slide yang kelima. Di slide kelima ini saya akan memaparkan tentang komponen output. Nah, ini dapat saya hapus karena tidak digunakan. Ini judulnya komponen output atau keluaran. Nah, ini saya perkecil tulisannya, kemudian saya ganti fontnya itu Allegra, kemudian saya klik ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Untuk pengertiannya saya ambil dari rangkuman saya di sini. Nah, ini tipe kecil. Saya tambah kalimat lagi, yaitu contoh dari komponen output, yaitu monitor, printer. Kemudian saya atur rata kanan kirinya. Kemudian saya akan menambahkan gambar monitor, klik insert, kemudian pilih image. Kemudian ini tarik di sini, tipe kecil, tulis gambarnya sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk pengertian dari monitor saya juga copy dari rangkuman saya. Nah, di sini kemudian master tipe kecil, kemudian pilih ini untuk rata kanan kiri. Nah, untuk mengubah warna tulisannya ini bisa pilih yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga menambahkan gambar printer. Selanjutnya yaitu saya akan beralih ke slide ke-6. Di slide ke-6 ini saya memaparkan tentang komponen proses dan contoh dari komponen itu sendiri. Nah, ini digunakan dapat dihapus. Ini saya beri judul komponen proses. Untuk fontnya ini saya rubah ke Allegra yang ini. Nah, seperti ini. Oke.
Pengertiannya saya ambil dari rangkuman saya di sini. Nah, kemudian saya paste di Prezi di slide ke-6 ini. Kemudian tulisannya diperkecil, klik yang simbol A ini. Kemudian klik rata kanan kirinya. Kemudian saya menambahkan kalimat contoh dari komponen proses. Contoh komponen proses yaitu CPU, power supply, lain sebagainya. Nah, ini tulisannya saya perkecil, kemudian saya tarik ke kanan. Kemudian saya menambahkan contoh gambar dari CPU itu seperti apa, power supply seperti apa. Ini klik insert, kemudian pilih image. Nah, yang ini. Gambarnya diperkecil, kemudian diletakkan sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Pengertiannya saya ambil dari rangkuman saya. Rata kanan kiri, kemudian diatur letakannya ini. Untuk warnanya saya ubah warna yang ini tadi, warna merah bata. Kemudian saya juga menambahkan gambar power supply. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk pengertiannya saya ambil dari rangkuman saya juga. Nah, seperti ini. Saya pilih rata kanan kiri juga. Nah, kemudian ini saya membesar. Selanjutnya yaitu saya akan beralih ke slide ke-7. Di slide ke-7 ini membahas tentang pengertian komponen memori atau komponen penyimpanan dan contoh dari komponen itu sendiri. Untuk yang ini dapat saya hapus karena tidak diperlukan. Untuk judulnya ini komponen memori atau komponen penyimpanan. Untuk fontnya ini saya ubah menjadi Allegratia. Tulisannya saya edit, kemudian saya pilih yang ini.
Nah, saya letakkan di atas sini. Untuk pengertiannya saya ambil dari ringkasan saya yang ada di sini. Kemudian saya copy paste, saya paste di Rezi. Nah, kemudian berkecil. Tidak lupa untuk saya atur ke rata kanan kiri. Nah, biar jauh lebih rapi. Kemudian saya menambahkan kalimat contoh dari komponen memori atau penyimpanan, yaitu CD, disket, dan lain sebagainya. Nah, ini tulisannya terlalu besar, saya perkecil, kemudian saya tarik ke sebelah kanan, saya rapikan. Nah, kemudian saya akan menambahkan gambar, contoh gambar CD dan disket. Klik insert, kemudian pilih image, CD. Nah, ini gambar CD. Kemudian saya perkecil gambarnya sesuai dengan keinginan saya. Kemudian untuk pengertian CD saya ambil dari sini. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian saya rata kanan kiri tulisannya biar jauh lebih rapi. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan gambar disket. Klik insert, pilih yang image, disket. Pengertiannya saya ambil dari rangkuman saya. Sekarang kita lihat dari slide pertama, tampilannya seperti ini. Ini saya mau edit. Nah, kemudian ini juga saya edit, saya perkecil. Nah, untuk slide kedua seperti ini, slide ketiga seperti ini, slide keempat seperti ini, slide ke-5, slide ke-6, slide ke-7 seperti ini. Jika ingin menampilkan atau mempresentasikan, bisa klik start presenting. Nah, seperti ini. Kemudian klik yang ini untuk melanjutkan ke slide berikutnya.
Ini saya ubah warnanya biar saya samakan seperti slide yang ke-5. Nah, saya samakan saja. Ini slide yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.